Love Makaila. Kok gini ya? Gimana? Gini. Love Makaila. Edisi pertama. Love Makaila. Live, enggak live ya ini ya, tapping. Kita tapping dari kota Yogyakarta. Seneng enggak di Jogja? Seneng banget. Seneng banget ya? Iya. Om juga seneng, tapi Om belum kemana-mana ini. Kamu udah kemana hari ini? Aku hari ini baru datang tadi. Jam berapa? Maghrib. Oh maghrib. Padahal tadi Om lewat Semarang loh ya. Kita lewat Semarang loh. Kok nggak barengan aja ya dari kita ya? Iya, tapi memang pikiran. kita harus bertemu di Yogyakarta. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kamu nggak nanya Om kabarnya gimana kan? Kabar Om Rudi sendiri gimana ya? Luar biasa. Ya. Hari ini ini edisi perdana Love Makaila, gitu kan? Love Makaila. Harapannya nanti buat kalian yang pengen lebih kenal lagi Kaila dengan karya-karyanya, dengan aktivitasnya, ya kan? Iya. Yang pasti ini salah satu anak hebat dari Jawa Tengah, gitu kan? Yang merupakan artis gue, gitu kan? Artis gue gitu ya, gak cocok ya? Nambah lagi artis gue gitu kan. Di Jawa Tengah gue punya artis. Jangan ketawa Den, jangan ketawa Den. Nggak pantas Om, udah lama di Jakarta ngomong gue juga nggak pantas Om kan. Nah ini salah satu artis dari Senada Digital Record yang juga jebolan dari Super Kids Gen of Star, ya kan? Iya. Kaila join di Super Kids dari tahun berapa ya? 2024. 2024 ya? Iya. Setahun ya berarti? Awal tahun ya? Iya. Setahun berarti ya? Udah berapa lagu nih sekarang? Berapa ya? 10 dan terus berjalan ya? Iya. Iyalah, sekarang apalagi sekarang kan Kaila kan udah jatuhnya kan eksklusif kan? Iya. Sudah eksklusif bareng sama Senada Digital, jadi otomatis setiap bulan Kaila akan berproduksi gitu. Dan mungkin akan mempersiapkan gebrakan-gebrakan baru karena sekarang Kaila ini udah transisi nih, mau masuk ke teenagers ya. Udah mulai nyanyiin lagu cinta-cinta gitu kan. Emang kamu boleh cinta-cinta gitu sama mamamu, sama papamu? Kan cinta bisa siapa aja. Oh gitu ya. Ya, gak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Ngapain Dan kamu ketawa-ketawa? Nah, waktu sebelum kamu ketemu sama program join di program Super Kids, sebelumnya Kaila memang apa yang buat Kaila akhirnya bisa join di program ini? Aku nggak tahu karena tiba-tiba mami joinin aku terus aku dapat lagu. Oke. Aku kaget, wah aku punya lagu. Ya, gitu kaget ya. Banget. Kaget banget. Kaget, seneng, sedih atau gimana tuh? Kagetnya seneng pasti. Oh seneng ya gitu kan? Nggak expect ya? Ya keren. Nah sudah membuktikan dari awal Om dengar suaramu juga, wah ini calon ini gitu. Ini calon nih. Terus ngelihat, kita kan nggak pernah ketemu ya? Iya. Kita nggak pernah ketemu. Kita ketemu pertama itu kalau nggak salah di Anti Bully Fest. Iya. Bener ya? Bener. Di Anti Bully Fest ketemu langsung event ya? Iya. Kita bukan ketemu Kaila langsung di event, kita belum pernah waktu produksi kita malah belum pernah ketemu sama sekali ya, gitu kan? Baru setelah itu baru kita ketemu ya. Om udah, wah ini suaranya ini sesuatu banget nih kan, gitu kan. Dan terima kasih udah percaya sama Om, sama tim Senada Digital. Akhirnya kita bisa berkarya kan sampai hari ini gitu. Nah, sebelum balik lagi ke Super Kids, waktu sebelum kamu join Super Kids, sebelumnya kamu udah nyanyi atau apa? Udah ya? Aku mulai nyanyi itu dari 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Iya. Ketemu Super Kids itu berarti kelas berapa? 5?
5. Ya kelas 5 ya. 3 tahun setelah itu ya. Iya. 3 tahun setelah kamu udah apa itu nyanyinya apa? Panggung-panggung atau Iya, lomba-lomba, konser ya. Nah itu selama itu kamu nyanyi lagu sendiri atau lagu orang atau Lagu gimana? orang. Lagu orang ya gitu. Nah, kalau sekarang berarti udah bisa nyanyi lagu sendiri ya? Iya. Asik. Ini punya lebih dari 6 lagu, harusnya dia bikin konser ya? Nah, minta itu sama Tante Tiksi nanti dibikinin konser ya. Kita bikin konser. Nah, sekarang kita ngomongin tentang prosesmu. Kenapa kamu milih nyanyi? Dulu tuh aku bener suka nyanyi, tapi nyanyi yang nggak jelas. Terus mami ngeliat kan, kok kayaknya berbakat, terus akhirnya dilesin. Oh, dilesin. Guru vokalmu pertama siapa namanya? Pak Daliman. Kak Daliman. Pak Daliman. Pak Daliman. Itu orang-orang Semarang tuh banyak orang-orang hebat loh. Iya. Iya. Ya salah satunya ada partner Om Cosi Pratama. Cosi Pratama itu komposer legend lah gitu kan, sinetron itu dari Semarang. Itu juga dari Semarang, itu banyak orang hebat. Ya harapannya nanti Makaila jadi tercatat jadi salah satu orang-orang hebat itu kan. Amin. Nah, Kaila, akhirnya karena ini kan berarti kan karena peran orang tua juga kan, gitu kan, dilihat oh Kaila seneng nyanyi gitu kan, akhirnya dicarikan guru vokal, akhirnya tersalurkan sampai akhirnya hari ini kamu punya banyak karya ya kan, original loh gitu kan, original loh, nggak cover loh kan gitu kan, ini original song gitu kan. Ya udah, selain nyanyi apa yang jadi cita-citamu apa? Apa ya? Aku sempat pingin jadi dancer. Oh, dancer. Iya. Terus masih ada pernah kamu latihan kursus atau apa Waktu gitu? dulu aku pernah latihan model. Oh, model. Iya. Ya pantas sih kalau kamu jadi model, pantas. Kecilmu kok segini sih? Iya, kecil kan. Masih umur 3 tahun. Umur 3 tahun berarti kamu udah kenal panggung sebenarnya ya? Udah. Aku kecil-kecil itu sukanya lomba joget dulu. Lomba joget. Iya. Gimana tuh lomba joget? Gimana maksudnya? Iya kan, dance gitu ya? Iya. Dance. Tapi nggak jelas gitu joget-joget. Terus tapi nggak dikursuskan kayak vokal gitu? Enggak. Oh, enggak. Cuman waktu dulu model, cuman berhenti. Oke. Nah, terus kalau akhirnya yang paling jelas akhirnya dinyanyi kan? Iya. Nah, kalau selain cita-citamu, kalau sekarang ngomongin cita-cita sebagai seorang artis, sebagai penyanyi, ya kamu sudah jadi artis sekarang. Tapi kalau ngomongin cita-cita sebagai seorang penyanyi itu ya punya karya kan, ujungnya kan punya karya gitu kan. Nah itu kan sekarang sudah kamu capai itu kan. Tinggal kamu menjaga, merawat, meneruskan aja kan gitu. Sekarang kamu udah mau masuk di usia teenager nih kan. Harusnya kan kamu tahu nih cita-citamu selain nyanyi apa? Nanti kalau udah selesai kuliah misal, aku mau di masa jadi depan apa? ya. Aku mau jadi dokter. Dokter. Keren ya. Kayak Tompi itu kan, dokter nyanyi. Iya. Keren ya. Punya klinik sendiri. Benar. Kamu mau dokter apa? Mau dokter anak. Dokter anak? Iya. Aduh, tapi anaknya jangan kayak Om Denny ya. Susah ngaturnya pasti. Ya, jadi dokter anak ya. Aduh, mulia sekali dia ya. Cocok itu kamu masuk industri dari Super Kid kan, berarti kamu udah mulai tahu nih anak-anak seperti apa gitu kan. Nah, kalau berharap nanti ini apa namanya karya-karyamu ini akan mendukung cita-citamu sebagai seorang dokter ya kan. Iya. Nanti kan nggak menutup kemungkinan kalau Om juga panjang umur bisa ngelihat kamu jadi dokter. Iya. Yang punya suara bagus ya kan. Iya. Akhirnya manfaatmu, cita-citamu itu bukan hanya bermanfaat untuk orang sakit aja, tapi kamu juga bisa menghibur kan. Iya. Keren banget itu kan. Nah, ngomongin agak mundur lagi tentang nyanyi. Proses saat kamu rekaman, saat kamu manggung gitu kan. Kamu kan udah cukup banyak ini kan gitu kan. Kira-kira
Apa yang menjadi kesulitanmu di proses-proses itu? Dapat lagu-lagu yang sulit-sulit sih. Oh, itu kamu nyalain Om itu namanya. Enggak sih, kan tambah belajar juga lagu-lagunya. Berarti kamu tambah pinter dong. Iya. Iya kan, Om denger tambah sekarang vokalmu tambah mateng gitu kan. Kamu biasa dengan hal yang sangat-sangat sulit gitu kan. Kayak guru vokalku, ya ampun kamu kenapa nggak bisa-bisa sih sampai ke Solo. Guru vokalmu sangat bersyukur karena kamu terus belajar sama dia akhirnya kan. Yeah. Karena kalau mudah kamu nggak belajar sama dia ya kan, karena kamu tak kasih materi sulit akhirnya berfungsi dia sebagai guru vokal kan. Ya, salam untuk guru vokalmu gitu kan. Nah, thank you juga karena tanpa guru vokalmu mungkin kamu juga nggak bisa seperti hari ini kan, nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari produsermu nih kan gitu kan dengan baik dan benar gitu kan. Dan ini faktanya sampai hari ini kamu menyelesaikannya semuanya dengan ya Om kasih nilai 80 lah gitu. Nggak usah ngomongin 100 lah, 80 itu udah bagus sebagai pendatang baru ya. Sebagai pendatang baru kamu udah keren gitu. Nah, kalau bicara tentang karyamu, tadi udah ada 10-11 lagu lah kan? Ya. Yang menurutmu ini Kayla banget nih? Semuanya nggak sih? Genrenya beda-beda lah. Aku sih menabur angin menuai badai. Menabur angin. Coba nyanyi. Menabur angin, menuai badai, perilakumu tentukan usahamu. Nah, kamu suka yang ngegroove gitu? Iya. Oh, padahal kamu kalem loh ya. Jadi kalau kalem banget. Ya kan, Solo loh ini, mama papanya orang Solo nih kan, asli Solo, sama kayak Pak Jokowi ya, sama kayak sama Pak Gibran ya. Nah, tapi berarti kamu lebih suka yang ngegroove gitu. EDM elektronik itu suka ya? Oke. Jadi catatan ini buat Om, ya kan? Berarti kasih materinya yang sulit-sulit, yang EDM gitu ya? Iya. Iya lo ya, kamu udah ngomong iya lo. Iya. Oke, berarti kalau ngomongin lagunya Makaila, ya apa ngomongin ya ini Makaila banget gitu ya, menabur angin, menuai badai. Bisa kalian dengerin di semua digital store platform dan di YouTube channelnya Senada Digital dan Makaila. Apa channelmu? Makaila Paramita. Terus di Spotify juga bisa dicek tuh, di follow tuh apa Makaila Paramita gitu. Nah, Kayla, kalau tadi ngomongin kamu awal masuk di industri, terus kamu punya cita-cita jadi dokter, ternyata gimana perannya mamamu kan nyariin guru vokal, pasti ya papamu juga pasti kan support juga kan. Kamu punya support system yang baik lah gitu kan, apa dimana di luar sana mungkin banyak orang yang pengen punya cita-cita, pengen nyanyi tapi nggak punya kesempatan ya kan? Atau dia punya kesempatan tapi dia nggak punya support system yang baik. Jangan harus sembunyi-sembunyi dulu nyanyi, nggak mau jangan sampai ketahuan sama mama papanya. Kamu kan nggak ngelewatin itu gitu kan? Malah kemana-mana diantar. Itu kan alhamdulillah banget kan, bersyukur banget ya gitu kan. Nah, ini kan ada arrangermu juga nih depan kita nih kan, ada Om Andreas nih kan. Ada Om Andreas nih kan arrangermu nih kan. Ya. Gimana tuh Andreas? Hah? Bagus terus ya kan gitu. Enggak, kamu pernah nggak ngalami kesulitan mixing Makaila? Oh enggak, dia baru pertama masuk project udah nyatu sama musiknya. Jadi enggak sulit. Di samping kamunya jago, memang guru vokalmu juga bagus, berarti harusnya itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kamu sudah ada di industri. Hal yang pengen kamu capai, kamu udah punya karya dong, ya kan? Sekarang udah punya karya, konsisten, ya kan? Apa sih yang hal paling dekat yang kamu pengen raih nih?
setelah kamu punya karya? Ya pertama sih aku pengen banggain orang tua ya pastinya. Sekarang mama papamu udah bangga banget, kalau enggak kamu nggak diantar tadi. Apa? Bangga tambah bangga gitu. Hal apa, misal sesuatu apa yang ingin kamu kerjakan dengan karyamu? Aku pingin tambah lagi bagus ya pastinya, dari kalau misal ada kesalahan gitu diperbaikin lagi gitu. Oke. Nah kalau Kayla apa? Udah punya 11 lagu dan terus bertambah loh. Apa kira-kira kalau? Album? Konser? Konser. Konser ya? Konser. Nah, menurut kamu sekarang, apa yang akan menjadi persiapanmu yang paling penting saat kamu kesempatan itu datang, kamu bikin konser? Pastinya vokalku. Oke, teknik ya? Iya. Secara teknis ya? Iya. Teknis. Sama buat aku biar pede. Ya kadang kan aku kalau di panggung suka nervous. Nervous. Iya. Kayaknya itu sekelas Krisdayanti juga masih nervous. Sekelas Raisa pun juga pasti nervous tuh. Karena setiap panggung itu tekanannya beda-beda. Pressure-nya beda-beda. Sama kayak ini sebenarnya, kamu sedang belajar waktu kamu rekaman. Waktu kamu rekaman itu setiap lagu kan punya tantangan masing-masing kan. Padahal sama-sama nyanyi loh. Iya. Jadi sebenarnya panggung sama aja kayak gitu. Pertanyaan Om nih sekarang. Kalau kamu bikin konser, kira-kira hari ini yang support kamu banyak atau enggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Oke. Berarti kamu harus merealisasikan itu, karena banyak orang yang nunggu kamu konser. Termasuk Om. Oke? Oke. Cool ya? Iya. Asik. Oke. Kayla, thank you buat obrolan hari ini. Kamu luar biasa. Makasih. Kamu hebat. Kamu terpilih, gitu kan? Dan kamu berharap Om kamu bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Amin, amin. Ya kan? Nggak usah dipedulikan orang yang nggak apa, yang nggak suka sama kamu, ya udah, nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kamu tetap harus ingat ada orang-orang yang percaya dan suka sama kamu dengan karya-karyamu, ya kan? Termasuk Om kan? Om masih percaya terus sama kamu. Kita saling percaya, ya. Tak bikinin lagi saling percaya. Catat. Saling percaya ya, keren. Mau nggak saling percaya? Mau banget. Kayaknya keren ya, itu cocok. Love Makaila. Love Makaila. Oke, thank you Makaila. Yeah. Ya, ketemu lagi nanti kita suatu saat pasti kita akan ketemu lah ya. Aduh gimana sih Om nih kan? Kita akan ketemu di obrolan selanjutnya. Berharap dengan cerita-cerita baru, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan love, yang bisa dibagikan buat yang dengar. Harapan Om juga obrolan pertama ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di Kota Semarang. Oh ya, nanti ini karena ada Kayla di Semarang, akhirnya akan ada reguler di Semarang. Wow. Ya kan? Akan ada Super Kids, Super Pop di Semarang. Ya harapannya Kayla tetap jadi contoh yang baik dong. Iya. Nggak boleh sombong, tetap rendah hati, terus membagikan love sama Kayla. Oke, thank you semuanya. Nanti videonya bisa kalian tonton dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Makaila Paramita. Terus Instagramnya baru ya? Iya. Makaila Paramita _. Oke? Thank you. Bye-bye. Bye-bye.